bi'tibari zamanihi. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il apa namanya diambil atau menurut masanya, menurut zamannya. Pembagian fi'il menurut atau diibaratkan atau diambil atau menurut aja deh namanya. Pembagian fi'il menurut zamannya, menurut masanya. Kemarin kan kita udah tahu tuh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Kata kerjanya bisa yang zahir, bisa yang batin. Gitu ya. Yang zahir contohnya memukul, duduk, menyapu, melihat, itu kata kerja kan, fi'il tuh. Nazoro yang zuru, unzur itu melihat. Apa lagi? Nasoro yang suruh, menolong. Gitu kan, itu fi'il tuh semua. Ada lagi fi'il yang nggak kelihatan, batin. Kayak kemarin apa? Fakaro, berpikir. Tahoyala ya tahoyalu, berhayal. Itu nggak kelihatan kan? Itu lagi diem aja. Padahal itu lagi berhayal, orang nggak tahu kan? Nggak tahu. Itu berarti lagi berbuat, itu artinya itu lagi mengerjakan sesuatu kan? Gitu. Lagi berhayal, berarti berhayal itu tuh fi'il, kata kerja. Emang kerjaannya berhayal kan? Nggak mau ngapain? Berhayal kayak gitu. Gitu kan? Itu lagi sebenarnya lagi bekerja, lagi berbuat gitu, lagi bekerja nih. Kayak gitu ya. Tahoyala ya tahoyalu, berhayal. Nah sekarang pembagian fi'il menurut atau diambil dari zamannya, dari waktunya, dari masanya. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il diambil atau diambil atau diibaratkan atau menurut zamannya. Pembagian fi'il menurut zamannya. Ila kam kismin yan qasimul fi'lu bi'tibari zamanihi, pada berapa berbagian. Ila kam kismin, kepada berapa bagian. Yan qasimul fi'lu, fi'il terbagi bi'tibari zamanihi, menurut masanya, menurut zamannya. Kepada berapa bagian terbaginya fi'il menurut masanya. Kepada berapa bagian terbaginya fi'il menurut zamannya. Yan qasimul fi'lu bi'tibari zamanihi ila salah satu aksami. Fi'il terbagi menurut zamannya itu terbagi pada 3 bagian. Fi'il terbagi kepada 3 bagian. Fi'il itu terbagi kepada 3 bagian. Fi'il bi'tibari zamanihi, fi'il menurut zamannya, menurut masanya itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama madin. Ada namanya fi'il madi. Fi'il madi. Ada fi'il yang disebut fi'ilnya fi'il madi. Fi'il madi. Gitu. Fi'il madi. Kalau fi'il madi itu waktunya yang lalu, yang udah berlalu. Yang udah lampau fi'il madi. Makanya ketika ada fi'il, misalkan contohnya kataba menulis. Kalau dia fi'il madi berarti nulisnya udah. Gitu kan, nulisnya udah. Kataba fi'il madi. Berarti arti dari menulis, udah nulisnya. Sebab itu kataba buat masa yang lampau, masa yang udah berlalu. Masa yang udah berlalu. Gitu. Masa yang udah berlalu. Fi'ilnya fi'il madi. Gitu. Kayak mantan bini itu fi'il madi. Fi'il madi itu mantan bini itu udah berlalu. Udah dulu. Gitu kan. Tuh, fi'il madi. Yang kedua wa mudhari dan fi'il mudhari. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il yang kedua namanya fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari itu waktunya sedang, sekarang nih. Sekarang fi'il mudhari. Sedang atau akan kita kerjakan. Gitu kan. Ana aktubu. Tuh, saya sedang menulis. Gitu. Atau saya akan baru mau menulis. Sebab aktubu fi'il mudhari. Aktubu fi'il mudhari domir ana. Kalau kataba domir ananya katabtu. Tahu enggak? Katabu itu kan? Katabu. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtum, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtum, antunna katabtunna, ana katabtu tuh. Ana katabtu. Katabtu ana. Ana katabtu berarti aku telah nulis. Itu udah ngerjain PR, udah nulis PR. Katabtu. Berarti kalau dibilang katabtu berarti udah nulisnya. Katabtu. Aku telah nulis. Misalkan Ani tanya kata beta,
Kata betah itu pertanyaan, kata betah artinya telah nulis kamu. Ente jawab kata betul. Aku udah nulis. Sama tak? Gitu Jadi itu buat udah, buat telah. Kalau udahan jawabnya pakai fi'il madhi. Gitu. Jadi yang kedua fi'il namanya fi'il mudhari. Wa amrin, dan yang ketiga fi'il amr. Jadi fi'il itu ada 3. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu ada 3. Ada kata kerja yang udah dikerjain, ada kata kerja yang baru atau akan dikerjain, yang sedang atau akan dikerjain, ada kata kerja yang untuk perintah. Gitu itu kata kerja. Fi'il disebut. Nah, kalau bahasa Arab nih fi'il kata kerja. Kata kerja yang udah berlalu berarti fi'il madhi. Kata kerja yang baru dikerjain atau sedang atau akan dikerjain, fi'ilnya fi'il mudhari. Kata kerja perintah, fi'ilnya fi'il amr. Paham atau gitu. Jadi fi'il itu artinya kata kerja. Gitu. Kata kerja ini baru. Makanya kata kerja kan ada yang udahan kan? Ada kata kerja yang udahan, ada yang baru. Gitu. Kata kerja tuh. Ada yang sedang dikerjakan. Gitu kan? Dia sedang menggambar. Berarti itu kata kerja lagi gambar. Kalau dalam bahasa Arab, dia tuh pakainya fi'il mudhari. Gitu Huwa yarsumu, dia sedang menggambar. Huwa yarsumu, dia sedang menggambar. Gitu bahasa Indonesia, huwa yarsumu, dia sedang menggambar. Berarti dia lagi ngerjain tuh, lagi gambar. Gitu kan? Gitu. Itu kata kerja kan, kata kerjanya sedang. Atau akan menggambar. Gitu, lagi berlangsung. Lagi berlangsung. Nah, kalau di bahasa Arab fi'il, kata kerja fi'il. Lagi dikerjain berarti fi'il mudhari. Huwa yarsumu berarti huwa yarsumu apaan? Yarsumu fi'il mudhari. Gitu. Rosama apaan? Rosama fi'il madhi. Kenapa? Karena rosama itu udah gambarnya. Rosama udah gambar berarti fi'il madhi. Ursum. Gambarlah. Gitu kan? Berarti itu fi'il amr, nyuruh. Nyuruh kita menggambar, nyuruh kita duduk, nyuruh kita baca, nyuruh kita masuk. Dakhala yadkhulu udkhul. Masuklah. Nyuruh kita masuk. Ukhruj, keluarlah. Nyuruh kita keluar. Nah, itu fi'ilnya fi'il amr. Makanya kata-kata gitu kan. Ada yang baru dikerjain, ada yang udah dikerjain, ada kata kerja perintah. Nyuruh kan? Nyuruh, ayo ambilin enggak? Ayo ambilin kopi ayah misalkan. Ambil kopi ayah. Gitu kan. Itu nyuruh kan namanya. Itu fi'ilnya fi'il amr. Kalau itu pakai bahasa Arab itu mesti pakai fi'il amr. Kalau mau ngomongin pakai bahasa Arab, huzil qahwah misalkan. Ambil kopi. Gitu kan. Ambil kopi ayah. Di mana ya? Di situ di mana ya? Di situ di Madura. Oh, belum. Gitu misalkan. Jadi kalau pakai bahasa, kalau ente mau ngomong perintah harus pakai fi'il amr. Kalau mau nyuruh, nyuruh bini, bini kita suruh ngapain misalkan, suruh masak bini. Kan kalau fi'il ini fi'il amr, nyuruh masak misalkan. Alamsilah contoh-contoh alima atau alima, syariba, alima mengetahui, syariba minum, fataha membuka, doroba memukul, khoroja keluar, totofa memetik, hamala membawa, sakana tinggal. Nomor 2 na'lamu. Na'lamu. Nashrabu, aftahu, adribu, yakhruju, yaktifu, yahmilu, taskunu. Sama. Artinya sama yang tadi, yang atas. Artinya sama, cuma bedanya yang bawah itu fi'il mudhari nomor 2. Kalau misalkan kita bilang yang atas alima artinya mengetahui. Alima artinya mengetahui, berarti udah tahu. Berarti kalau kita mau pakai fi'il madhi, alima telah mengetahui. Na'lamu sedang mengetahui atau akan mengetahui. Kami sedang tahu. Kami akan tahu. Oh ya. Gitu. Syariba telah minum. Nashrobu kami udah minum, kami sedang minum. Kami akan minum. Sama artinya minum juga. Cuman beda apa namanya? Beda kasus. Minumnya udah apa belum?
gitu minum, lagi minum, aku udah minum, gitu kan. Tapi minumnya sama kan, minumnya sama, cuman beda kerjaannya aja. Udah apa belum? Lagi dikerjain, aku udah dikerjain, kan gitu kan. Lagi dikerjain, aku udah dikerjain, gitu. Atau baru mau dikerjain, gitu. Beda, cuman artinya sama, minum-minum juga, minum-minum juga. Ayo minum obat, udah belum? Udah, udah berarti obat yang satu udah diminum, obat yang kedua belum diminum, gitu kan beda kan sama minumnya, minumnya sama, cuman beda beda zamannya, beda masanya, beda waktunya. Nah yang ketiga ketahuilah, tuh kan yang nomor satu kan alima mengetahui, tuh berarti udah tahu bahasanya, udah tahu, telah mengetahui, udah tahu. Na'lamu, kami akan tahu. Ketahuilah. Ya kan? Sama. Taunya sama kan? Cuma beda yang nomor 3 nih itu buat perintah. Maka disebut fi'il amr. Ishrab, minumlah. Iftah, bukalah. Iftahil bab misalkan, buka pintu. Iftahil bab, buka pintu. Idrib tuh. Pukullah. Idrib, pukullah. Ukhruj, keluarlah. Ukhruj min baiti misalkan, keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya. Misalkan begitu. Iktib, petiklah. Ihmil, bawalah. Ihmil mahfazati, bawalah tasku. Bawain tas aneh. Ihmil mahfazati, bawain tas aku. Kan kalau kita juru, bawain, itu fi'il amr sebenarnya. Kalau pakai bahasa Arab, cuman ngomongnya berarti nggak pakai bahasa Arab. Bawain. Jadi omongan kita itu mengandung fi'il madhi, mengandung fi'il mudhari', mengandung fi'il amr. Omongan kita tuh. Omongan kita sehari-hari tuh mengandung fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Gitu. Makanya ente sekali-kali kalau dia lagi ngomong nih, tanya bini ente, "Ini omongan gue fi'il apa nih?" Tuh. Ente habis ngomong nih, Kiki WA habis ngomong. Tanya bininya, "Omongan gue fi'il apa?" Gitu. Omongan gue fi'il apa nih? Gitu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', ciase. Apa fi'il amr? Iya kan? Terus kalau dia tahu, terus gue siapa nih? Lu pelakunya kan yang ngomong. Berarti gue apa ya? Gitu. Terus apaan tuh yang itu? Dia misalkan memukul. Saya memukul kucing. Tuh, saya memukul kucing, berarti kan? Tuh, ente udah mukul belum? Gitu kan? Saya memukul kucing. Berarti kalau misalkan ente udah mukul, berarti doro betul hero, aku telah memukul kucing. Gitu kan? Doro itu aku telah memukul. Tuh. Berarti itu udah mengandung fi'il dan fa'il. Artinya udah mengandung kata kerja dan pelaku. Al hero jadi apa ya? Jadi objek. Jadi objek. Jadi maf'ul. Aku telah memukul kucing. Gitu, maf'ul tuh al hero. Doro betul kalba, aku telah pukul anjing. Akhirnya digigit. Berarti kalba apa ya? Jadi apa ya? Jadi maf'ul. Yang mukul fa'ul. Hanya lagi dia dipukul gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi fi'il itu terbagi pada 3 bagian. Ada madin, ada fi'il madhi. Wa mudhari'in dan fi'il mudhari', wa amrin dan fi'il amr. Al-amsilah contoh-contohnya alima, mengetahui, syariba minum, fataha, doroba, kharaja, qatafa, hamal, sakana. Na'lamu, nashrabu, aftahu, adribu. Aftahu aku membuka, adribu aku memukul, yahruju dia keluar, yaktifu dia memetik, yahmilu dia membawa, taskunu engkau tinggal. Taskunu engkau tinggal. Berarti kalau bilang engkau tinggal, berarti ente lagi tinggal di situ. Ente sedang tinggal di situ, atau ente baru akan di situ. Gitu kan, baru mau tinggal di situ. Lagi tinggal di situ. Gitu. Itu karena fi'ilnya tuh dipakainya fi'il mudhari', artinya fi'il yang sedang berlangsung itu kerjaan. Fi'il lagi sedang berlangsung itu kejadian. Kejadian tinggal di situ lagi berlangsung, berarti pakai fi'il mudhari'. Kejadian memetiknya itu sedang berlangsung, kejadian membacanya sedang berlangsung, gitu. Kejadian melihatnya sedang berlangsung. Jadi fi'il mudhari' itu kejadiannya sedang berlangsung. Gitu. Kejadiannya sedang berlangsung. Inti pakai apa? Pakai fi'il pakai artinya apa aja, kata-katanya apa aja. Yang penting kejadiannya sedang berlangsung kalau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi kejadiannya telah berlangsung, udahan berlangsung.
Kataba yaktubu. Tuh, artinya menulis. Cuma bedanya kalau kataba nulisnya udah. Kalau yaktubu lagi nulis atau baru mau nulis. Tuh, tapi artinya nulis. Uktub tulislah. Uktub darsa tulislah pelajaran. Uktub hazard darsa tulislah ini pelajaran. Gitu. Uktub risalah tulislah surat. Gitu. Tulisin surat. Gitu. Uktub ikro bacalah. Ikro al-Qur'ana bacalah Quran. Gitu. Bacalah itu fi'il amar. Qara'a membaca, yaqra'u membaca. Cuman bedanya kalau qara'a bacanya udah, yaqra'u lagi baca atau sedang baca gitu ya. Jadi fi'il mudhari gitu ya, fi'il mudhari, fi'il madhi gitu. Yang penting gitu udah tahu aja. Fi'il mudhari artinya telah, yang udah lampau, yang udah berlalu. Fi'il madhi, telah berlampau yang udah berlalu. Fi'il mudhari sedang atau akan dikerjain. Fi'il amar buat perintah udah gitu aja. Jadi kalau misalkan dia gitu nggak usah pakai kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, nggak usah, udah kataba yaktubu menulis. Yang penting kita tahu nggak? Yang penting kita tahu definisinya. Kataba yaktubu udah menulis, gitu aja. Yang penting kita tahu kalau kataba nulis udah, yaktubu nulisnya lagi nulis atau sedang nulis, gitu aja. Yang penting kita tahu definisinya. Kalau fi'il madhi udah, fi'il mudhari telah berlangsung, sedang atau akan, gitu aja. Jadi nggak usah pakai kataba yaktubu, kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, nggak usah pakai begitu. Kataba yaktubu menulis, gitu. Kataba yaktubu menulis. Yang penting itu tahu kataba fi'il apaan, yaktubu fi'il apaan. Gitu. Kalau kataba fi'il madhi berarti nulisnya udah. Kataba yaktubu fi'il madhi, fi'il mudhari berarti lagi nulis, itu aja. Jadi nggak usah pakai itu, nggak usah pakai sedang menulis, akan menulis, nggak usah. Yang penting udah tahu artinya menulis. Rasa bayar semua, tapi gambar, udah gitu aja. Yang penting definisi dari fi'il itu kita tahu. Pengertian atau arti dari fi'il itu kita tahu. Gitu. Jadi nggak usah pakai dirinciin begitu deh. Yang penting kita tahu. Gitu ya. Nah besok al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Al-amsilah qaumal mudarrisu, jalasat tilmizu, saratis sayyaratu, arsala aliyun ilayya risalatan besok. Al-fi'lul madhi besok yang kita bahas pertama fi'il madhi. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Fi'il madhi apaan? Nah, fi'il madhi nanti ada keterangannya besok. Fi'il madhi. Tuh. Dua air. Kemarin kan 3 huruf. Sekarang 4 huruf. Dakhola kemarin artinya masuk. Kalau ini adkhola artinya memasukkan. Kemarin khoroja artinya keluar. Kalau ini akhroja artinya mengeluarkan. Udah ya. Kemarin 3 huruf, dakhola. Sekarang 4 huruf, adkhola. Paham gak? Kemarin kan khoroja, sekarang akhroja. Pokoknya nggak datang nggak tahu deh. Adkhola artinya memasukkan, akhroja artinya mengeluarkan. Kalau kemarin kan khoroja, keluar, dakhola masuk, ya kan? Kalau kemarin keluar itu nggak butuh objek, Saya keluar butuh objek gak? Enggak. Saya masuk nggak butuh objek. Tapi kalau saya memasukkan butuh objek. Apa nih yang dimasukin? Saya keluar nggak butuh objek. Tapi kalau saya mengeluarkan butuh objek. Butuh. Saya mengeluarkan duit misalkan. Saya mengeluarkan, Ivan udah senyum-senyum Ivan. Kok bilang masukkan udah senyum-senyum. Padahal kan masukin anak ke sekolah kan gitu ya. Masukin anak ke sekolah. Apa? Pikirannya kemana ya? Oh pikirannya kemana? Tiap hari ngaji sih. Itu kan masukin anak ke sekolah, ya kan? Masukin uang ke kantong gitu ya. Udah masukin udah pikiran udah itu aja ngajak enak. Enak atau bingung apa nih dimasukin.
Adkhala artinya memasukkan, akhraja artinya mengeluarkan. Kalau tadi dakhala nggak butuh objek, adkhala jadi butuh objek. Saya masuk nggak butuh kan? Saya masuk ke rumah, saya masuk ke masjid itu nggak butuh objek. Tapi kalau saya memasukkan butuh. Saya memasukkan anak ke pesantren, anak tidak objek kan? Saya memasukkan uang ke saku, saya memasukkan kitab ke tas, gitu kan? Saya mengeluarkan kucing dari kurungan, ini bisa. Saya mengeluarkan kotoran dari hati, ini bisa. Gitu aja. Kalau tadi keluar nggak butuh. Pas ada kata mengeluarkan tuh, bahasa Arab hebat tuh. Khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. Rokoda tidur, arkoda tidurin. Butuh objek jadi. Tadi tidur, saya tidur nggak butuh objek. Jadi fi'il itu ada yang butuh objek, ada yang kagak. Fi'il itu ada yang butuh maf'ul, ada yang kagak. Ada kata kerja yang butuh objek penderita, ada kata kerja yang nggak butuh penderita. Gitu ya. Besok kita bahas lagi. Yang penting itu tuh. Huwa adkhala, huwa akhraja, yang nggak datang kasih tahu aja. Ini tandain tuh al-fi'lul madhi. Bismillahirrahmanirrahim.